Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Dewi Sari Sumitra, SSMPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Dan selamat pagi juga kepada rekan mahasiswa-mahasiswi serta semua pihak yang sedang menonton video ujian akhir semester saya ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Anggraini, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar KJ 022 Bahasa Indonesia, Universitas S. Unggul. Sebelum saya memulai video presentasi, saya akan memberikan kata-kata motivasi, yaitu ilmu adalah yang memberikan sebuah manfaat, bukan hanya sekedar yang dihafal saja. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi presentasi mengenai penulisan laporan. Sebelum kita menuliskan sebuah laporan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari laporan itu sendiri. Laporan adalah sebuah informasi berbentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor, dituangkan dalam sebuah tulisan. Artinya, laporan adalah sebuah informasi yang ditulis berdasarkan fakta yang diserahkan kepada seseorang dan seseorang itu bertanggung jawab atas tulisannya. Kemudian ada fungsi laporan. Yang pertama, penyampaian informasi. Artinya, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan yang baru. Yang kedua, adanya pertanggungjawaban dan pengawasan. Misalnya, seorang pemimpin mempunyai bawahan dan bawahannya tersebut membuat laporan sehingga mengharuskan ia untuk bertanggung jawab, sedangkan pemimpin berperan untuk mengawasi pelaksanaan laporan tersebut. Yang ketiga, landasan dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin membutuhkan sebuah laporan dalam mengambil kebijakannya agar tidak salah dalam melangkah. Yang keempat, alat pembina kerjasama, yaitu untuk menjalin hubungan yang baik antara pemimpin dengan bawahan atau instansi yang satu dengan instansi yang lainnya. Dan terakhir, menjadi dokumen untuk bahan studi. Ada tujuan laporan. Tujuan laporan terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, mengatasi suatu masalah. Artinya di sini bahwa laporan dapat membantu kita memecahkan masalah yang terjadi di dalam situasi dan kondisi yang tertentu. Yang kedua, mengambil keputusan yang lebih efektif, memudahkan kita dalam mengambil kebijakan. Yang ketiga, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Dengan laporan, kita juga dapat mengetahui masalah apa saja yang terjadi di dalam tempat kita bekerja. Kemudian setelah kita mengetahui keadaannya, maka kita dapat merencanakan atau mengadakan sebuah perbaikan. Setelah itu, kita dapat menemukan teknik-tekniknya yang baru. Terdapat jenis-jenis laporan. Jenis-jenis laporan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, dari segi bentuk laporannya terdiri atas laporan yang berbentuk formulir, berisikan mengenai angka-angka saja. Yang kedua, laporan yang berbentuk surat, isinya lebih panjang. Yang ketiga, laporan yang berbentuk memorandum, isinya lebih singkat. Yang keempat, laporan formal disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk semi formal sendiri, tidak menggunakan secara keseluruhannya. Yang terakhir, laporan perkembangan, yaitu untuk mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi. Selanjutnya ada laporan keadaan, yaitu untuk menggambarkan suatu keadaan apakah sedang baik-baik saja ataupun sebaliknya. Laporan berkala, disusun atau dibuat di waktu-waktu tertentu saja. Laporan laboratoris dilakukan di dalam laboratorium, misalnya laporan mengenai uji coba makanan atau uji coba mengenai hati yang terdapat di dalam kata. Selanjutnya, ada maksud pelaporan. Laporan informatif yaitu merupakan sebuah informasi, laporan rekomendasi berdasarkan argumen atau pendapat dari penulis juga disertakan. Laporan pertanggungjawaban yaitu apakah laporan sudah diselesaikan atau masih dalam proses penyelesaian. Laporan analitis dilakukan secara mendalam, juga disertai dengan pendapat penulis. Sedangkan yang terakhir, laporan kelayakan yaitu berfungsi sebagai penilaian apakah laporan itu layak ataupun tidak. Waktu penyampaian ada laporan insidental, hanya dilakukan sekali saja. Laporan periodik dilakukan pada periode tertentu dengan nama laporan disesuaikan dengan periode laporan itu dibuat. Laporan ilmiah, laporan yang berdasarkan data dengan fakta yang akurat. Selanjutnya, sifat laporan. Yang pertama, mengandung imajinasi. Imajinasi, kita harus mengetahui
kepada siapa laporan dibuat? Itu maksudnya kepada siapa laporan itu kita tuju. Sempurna dan komplit artinya penulisan laporan harus dilakukan secara sempurna demi memberikan pemahaman yang baik kepada si pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui maksud dan tujuan dari laporan tersebut. Kemudian disajikan secara menarik. Ciri-ciri laporan yang baik, yang pertama menggunakan bahasa formal. Yang kedua objektif, tidak berpihak pada siapapun, harus bersikap netral. Yang ketiga sistematis, pembacanya tertentu dan dibuat atas permintaan sendiri atau dibuat atas permintaan atasan. Misalnya, seorang guru menugaskan kepada siswanya untuk melakukan laporan observasi. Berarti laporan ini merupakan laporan yang dibuat atas permintaan sang gurunya. Sistematika penulisan. Yang pertama, kita harus menganalisis masalahnya terlebih dahulu. Setelah kita menganalisis, maka kita dapat merencanakan penanganan masalah untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Menyelidiki masalah. Setelah kita merencanakan sistem penyelesaiannya, kita harus menyelidiki penyebab apa yang menjadi faktor dari permasalahan tersebut. Kemudian menyusun produk. Setelah menyusun produk, kita melakukan pembenahan atau evaluasi. Apakah produk tersebut sudah siap ataupun belum. Sehingga ketika semuanya sudah dilakukan secara baik, maka dapat diterima baik juga oleh pembaca. Kerangka penulisan secara umum ada 5 bagian. Yang pertama pendahuluan yang berisikan mengenai maksud atau gambaran kenapa penulisan itu dibuat. Kedua, batang tubuh laporan mengenai secara keseluruhan, mencakup keseluruhan yang disertai dengan data dan faktual. Dengan data atau fakta-fakta yang faktual. Kesimpulan merupakan secara garis besar dari penjelasan-penjelasan yang diperincikan dalam laporan itu sendiri. Yang keempat, saran merupakan argumen dari si penulis ataupun dari beberapa ahli. Lampiran bisa berupa surat edaran pers atau semacamnya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari segi apapun. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Raise your weapon, sing a song.